Sini cukup ya. Baik, terima kasih pada kawan-kawan media cetak, media online, media elektronik, televisi, radio, dan live streaming. Pada hari ini KSPI bersama Partai Buruh kembali melakukan aksi untuk menuntut 3 hal. Yang pertama adalah meminta Gubernur DKI Jakarta merevisi kembali UMP DKI Jakarta 2026 yang murah, dan UMSP, upah minimum sektoral Provinsi DKI Jakarta, yang tidak sesuai dengan PP nomor 49 tahun 2025, PP-nya nomor 49 2025. Yang kedua adalah meminta Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi atau KDM mengembalikan UMSK di 19 kabupaten kota sesuai rekomendasi dari Bupati dan Wali Kota se-Jawa Barat tersebut. Yang ketiga, meminta pemerintah pusat turun tangan menyelamatkan 2.500 buruh PT Pakrin, Pabrik Kertas Indonesia di Mojokerto, Jawa Timur, ya, akibat perselisihan antar pemilik pemilik perusahaan, yang kemudian pemerintah pusat turun tangan, dalam hal ini Kementerian Hukum, yang keliru dalam memberikan tafsir terhadap keputusan Mahkamah Agung, sehingga perusahaan yang sedang sehat, sedang beroperasional, dan ada uang 1 triliun, uangnya masih 1 triliun, tapi nggak bisa diambil, sehingga tidak bisa operasional. Karena dia nggak bisa operasional, nggak bisa bayar gaji karyawan udah 3 bulan, nggak bisa operasional, ancaman PHK akan terjadi di 2.500 karyawan tersebut. Oleh karena itu kami meminta kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil langkah-langkah, mendesak Gubernur DKI merevisi UMP DKI dan UMSP DKI. Yang kedua, mendesak Gubernur Jawa Barat melalui Presiden Prabowo Subianto agar mengembalikan SK UMSK di 19 kabupaten kota sesuai rekomendasi Bupati Wali Kota. Dan bila mana 2 hal ini tidak dilakukan, kami akan dan sudah menempuh jalur PT UN. PT UN sudah dimasukkan gugatannya dan sedang menunggu panggilan. Mungkin sekitar mungkin sekitar akhir bulan Januari PT UN akan menggelar sidang pertama terhadap gugatan UMP DKI yang murah dan UMSK Jawa Barat yang melanggar PP nomor 49 tahun 2025. Terhadap PHK, Pak Presiden Prabowo jauh-jauh ke luar negeri mencari investor. Ada perusahaan sehat dimatiin oleh menterinya sendiri. 2.500 buruh nggak dibayar upahnya. 2.500 buruh tidak dibayar upahnya. Perusahaan mau bayar, perusahaan mau tetap jalan, tapi nggak bisa ngambil uang perusahaan sendiri 1 triliun di BPR Prima, dulu namanya Bank Prima. Ini menteri apa? Presidennya nyari investor ke luar negeri, di dalam negeri malah dimatiin. Maaf. Nah, karena itu kita mendesak Presiden Prabowo mengambil alih persoalan ini seperti Sritek. Sritek cuma janji-janji doang. Presiden minta diselamatkan, yang ada jangankan Pesangon. Pesangon nggak dibayar Sritek. THR-nya nggak dibayar. Hari ini perusahaan sehat juga dimatiin. Ini menambah daftar PHK. Awal tahun 2026 diawali dengan PHK 2.500. Itu banyak banget, 2.500 nasib buruh. Bila ini tidak ada langkah-langkah dari pemerintah dan ketegasan, kami minta dengan hormat pada Bapak Presiden Prabowo Subianto, buruh akan terus menginap. Kalau perlu buka tenda di depan istana sini. Ya, sekarang lagi di Kementerian Hukum. Saya pikir demikian terhadap masalah YouTube, channel Partai Buruh, channel FSPMI, dan channel KSPI di-ban. Gara-gara kami kritis. Demokrasi harus diselamatkan. Kalau sosial media saja sebagai alat untuk berjuang dari kalangan orang-orang kecil di-ban oleh YouTube dan Google karena dugaan sementara atas permintaan. Cuma manajemen YouTube dan Google tidak mau menjelaskan permintaan siapa. Kan bisa saja permintaan itu dari pemerintah pusat karena kita sedang memperjuangkan upah dan kasus-kasus PHK. Bisa juga ini adalah permintaan dari gubernur yang terganggu, yang sedang membangun citra, terganggu. Bisa juga orang-orang yang dibayar.
Tapi dalam demokrasi nggak boleh. Perbedaan itu adalah sesuatu yang dirayakan. Pak Presiden Prabowo juga kan memberikan ruang, silahkan berdemonstrasi, silahkan menyampaikan pendapat, yang penting jangan rusuh, menjaga ketertiban. Nah, alhamdulillah dalam 5 hari kami koordinasi dengan YouTube akui ada kesalahan itu. Ya, Google akui ada kesalahan itu, YouTube Indonesia dan Google Indonesia. Bahwa itu ada permintaan dari berbagai pihak untuk membanet agar KSPI, FSPMI, dan Partai Buruh tidak bersuara. Ini berbahaya demokrasi seperti ini. Ya, akhirnya dikembalikan. Tinggal satu channel lagi, itu YouTube resmi. Pijar itu YouTube resminya Partai Buruh, FSPMI official YouTube resminya FSPMI, dan sekarang KSPI diserang lagi atas permintaan juga katanya. Nah, ini berbahaya. Buat kawan-kawan media kan juga berbahaya nanti kalau menggunakan YouTube dan Google. Alhamdulillah sudah mulai dinormalkan kembali, tinggal satu channel KSPI official. Nah, ini kami sedang berjuang untuk upah kan untuk semuanya. Kota besar se-Jakarta lebih mahal dari Moskow, Beijing, Sydney, dan Kuala Lumpur, dari Bangkok dan Hanoi. Kok bayar upahnya cuma murah? Seorang Deddy Mulyadi dengan menggunakan konten, kok boleh seenak-enaknya melanggar PP nomor 49 tahun 2025. Kita harus lawan itu. Bahkan kami sedang mempersiapkan nanti hari Jumat aksi lagi di depan PBB menolak bergabungnya Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza bentukan Amerika. Nah, hal-hal begini kan harus disuarakan. Kami berterima kasih pada kawan-kawan media yang terus menyuarakan tentang kebenaran, demokrasi, keadilan, tentang persamaan, kemanusiaan. Tapi sosial media nggak boleh di-ban. Saya pikir itu. Nah, ini dari mana? Dari mana si Nurdin? Ya, dari Jawa Timur yang akan menjelaskan tentang kasus PT Paker ini. Ya, terima kasih. Tadi sempat disinggung, kami sudah hampir seminggu 300 orang dari 2.500 orang buruh pabrik kertas Indonesia Mojokerto Jawa Timur jauh-jauh datang dari Jawa Timur ke Jakarta untuk memperjuangkan eksistensi PT Pakrin. Sekali lagi, 2.500 orang ini 4 bulan upahnya tidak dibayar. Ada 14 orang yang sudah meninggal dunia, pesangonnya tidak dibayar. Dan mereka seluruhnya saat ini terancam ter-PHK. Bukan karena PT Pakrin tidak punya uang, bukan karena PT Pakrin bangkrut, bukan karena PT Pakrin kesulitan. Enggak, Pakrin punya uang 1 triliun di bank. Namun kawan-kawan, uang itu tidak dapat dicairkan untuk bayar upah buruh, tidak dapat dicairkan untuk operasional buruh. Karena apa? Karena SK Kemenkum yang ngawur ini. SK Kemenkum ini membatalkan AHU. Padahal berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang dikuatkan oleh PK, pengadilan memerintahkan membatalkan AHU tahun 2020. Tetapi kenapa Kemenkum yang dibatalkan AHU tahun 2021, AHU tahun 2022, AHU tahun 2003, dan AHU tahun 2024 yang sama sekali tidak ada dalam pokok perkara sengketa tata usaha negara? Ini sangat berbahaya dan lebih kejam daripada korupsi. Kenapa? Selain terancam PHK, 2.500 orang ini, mereka pun juga tidak akan mendapatkan pesangonnya. Uangnya nggak bisa diambil. Selain itu, secara tidak langsung, Pakrin ini telah berkontribusi terhadap 3 desa sekitar PT Pakrin. Sumber air bersih dari PT Pakrin, penerangan jalan desa dari PT Pakrin, irigasi sawah pun juga dari hasil pengolahan limbah PT Pakrin. Karena PT Pakrin sudah hampir 1 tahun tidak beroperasi, sawah ladang mereka mati, jalan desa gelap gulita. Mereka pun warga desa sulit mendapatkan air bersih. Oleh sebab itu, kami mengadukan kepada Bapak Presiden. Kami pun masih ingat pada saat Pilpres, Presiden menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan. Kami tidak menagih itu. Kami hanya memohon, meminta kepada Bapak Presiden, pertahankan 2.500 lapangan pekerjaan yang sudah ada. Sekali lagi, PT Pakrin ini sehat, kaya raya, pekerjanya produktif, customernya pun juga sudah menanti. Kapan Pakrin ini beroperasi kembali? Pasar sudah ada. Jadi sangat disayangkan karena 2 lembar kertas SK Kemenkum yang ngawur ini akhirnya dapat mensengsarakan ribuan, bahkan puluhan ribu warga Mojokerto. Terima kasih. Demikian kawan-kawan semua, intinya kita mengharapkan Bapak Presiden Prabowo turun tanganlah. Membangun pencitraan Indonesia yang lebih kuat di luar negeri, itu kita bangga. Tapi
bersama Israel duduk di dalam Dewan Perdamaian, kita menentang, dan PHK harus diselamatkan. Kalau tidak, kebijakan pemerintahan sekarang tidak ada bedanya dengan pemerintahan yang lalu. Pro outsourcing, pro upah murah, tidak bisa menyelamatkan PHK, perusahaan sehat malah dimatikan, banyak janji dalam kasus Ritek, tidak ada membayar THR dan pesangon. Saya yakin Presiden nggak tahu. Ini yang di bawah-bawahnya main semua nih. Kita nggak tahu siapa. Ya. Nah, Pak Krin tiba-tiba ada uang 1 triliun, dihentikan. Ini bancakan kayak Senturi. Coba Senturi 60 triliun, di Pak Krin 1 triliun. Perusahaan sehat kok. Nah, kita minta Presiden Prabowo Subianto yang kami cintai, yang kami hormati, yang kami dukung, benar-benar turun tangan. Karena itu Partai Buruh, KSPI, dan serikat-serikat buruh akan terus berjuang. Kalau enggak, ya pemerintahan yang sekarang sama dengan pemerintahan yang sebelumnya. Anti buruh, pro upah murah, pro kapitalis pasar, yang tidak ada keberpihakan, keadilan, keseimbangan. Ya. Saya pikir itu saja, dan PHK akan terus bertambah. Dalam Litbang, KSPI, dan Partai Buruh memprediksi PHK akan terus bertambah. Penyebabnya apa? 3 faktor. Satu adalah daya beli, makin menurun. Daya beli bangsa Indonesia belum pulih. Ditambah upah murah lagi. Harusnya kan dengan upah yang layak, daya beli akan naik, daya beli naik, konsumsi naik, pertumbuhan ekonomi naik, bisa nyerap tenaga kerja baru. Tapi itu tidak terjadi. Kembali kepada upah murah, artinya daya beli akan tetap turun. Yang kedua, penyebab PHK itu adalah regulasi yang tidak berpihak kepada dunia usaha. Misal contoh dulu Permendak nomor 8 2024 yang membolehkan impor ugal-ugalan. Pabrik tekstil dan garmen produksi dalam negeri domestik hancur lah dengan impor dari barang dari Cina yang ugal-ugalan. Dan bahkan ada karena regulasi perusahaan sehat dimatiin. Contohnya Pak Krin. Seritek yang tadi mau dihidupin nggak bisa. Gimana mau bangun BUMN tekstil kalau yang ada aja dimatiin? Nah, faktor yang ketiga adalah di daerah-daerah yang terjadi relokasi, misal pabrik di Banten dan di Jawa Barat pindah ke Jawa Tengah, karena pajak dan biaya cukainya mahal, sewa tanahnya mahal, biaya listrik dan air bersihnya mahal, maka mereka relokasi. Jadi semua persoalan PHK bukan karena upah. Upah itu hanya retorika yang dibangun agar kembali kepada rezim upah murah, agar mereka PHK tidak membayar pesangon, agar outsourcing bisa direkrut kembali. Demikian, kami berharap Bapak Presiden Prabowo Subianto memperhatikan ini melalui kawan-kawan media. Terima kasih kawan-kawan media. Nah, terima kasih. Kabarnya kan di industri rokok ada